Saya akan membuka pembahasan ini dengan dua bagian kitab Wahyu yang sering dijadikan highlight slide dalam diskusi eskatologi. Pertama, Wahyu 11:11. Di sini Yohanes melihat bait suci Allah di sorga terbuka, dan tabut perjanjian tampak di dalamnya. Respons langit, bukan tepuk tangan, tapi paket lengkap, kilat, guru, gempa, dan hujan es. Bahasa simbolik tingkat dewa, ini bukan laporan cuaca, tapi penegasan kehadiran dan kekudusan Allah. Lalu kita lanjut ke Wahyu 12:1-6. Muncul tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bintang. Ikonografi yang kaya, padat, dan jelas simbolis. Ada kelahiran, ada penderitaan, ada naga merah besar dengan CV yang tidak sederhana. 7 kepala, 10 tanduk, 7 mahkota, overqualified untuk jadi monster. Singkatnya, ini gambaran konflik kosmik antara rencana Allah dan perlawanan kuasa jahat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kuncinya. Langsung ke KPI utama. Open quote. Di mana dasar Alkitab yang menyatakan bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada seorang perempuan? Apalagi jika perempuan itu secara spesifik diidentikan dengan Maria? Close quote. Jawabannya sederhana, jujur, dan apa adanya. Tidak ada. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa tabut perjanjian berisi seorang wanita. Tabut itu berisi benda-benda perjanjian, bukan figur manusia. Menghubungkan tabut perjanjian dengan Maria sebagai identitas literal bukanlah hasil eksegesis teks, melainkan asumsi teologis yang dibangun di luar teks. Dan di dunia teologi, asumsi tanpa teks itu seperti presentasi tanpa data. Kelihatannya rapi, tapi isinya kosong. Bahkan berbahaya, karena bisa menyesatkan jemaat yang mengira itu ajaran Alkitabiah. Padahal itu tafsiran pribadi yang dipaksakan. Jadi kesimpulannya begini, dengan hormat tapi tegas, tidak Alkitabiah, jangan diberi label ajaran Alkitab. Simbol jangan diperlakukan sebagai literal seenaknya. Tafsir pribadi jangan dijual sebagai kebenaran mutlak. Teologi yang sehat itu bukan soal seberapa kreatif kita menafsir, tapi seberapa setia kita pada teks. Back to the Bible, bukan back to field.